Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Setelah beberapa puluh malam kita lewati, beberapa pagi kita udah lewati, kita kembali lagi dalam acara kajian rutin bulanan kita di Masjid Indonesia Kurasiki, yang mana di hari ini kita kembali lagi ke pengajian rutin bulanan dan spesial mungkin. Minggu ini itu minggu depan udah mulai Ramadan kan ya. Nah, mungkin pengajian ini bisa kita ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran apa yang nanti kita bisa dapatkan di Ramadan tahun ini. Oke. Untuk acara yang pertama yaitu terima kasih kami kepada ketua yayasan kami, ketua Masjid Indonesia Kurasiki, yaitu Bapak Kurnianto, yang telah hadir di acara siang hari ini, dan yang kami hormati saudara sekalian dan para ketua-ketua PPIO, ketua KMIO, dan ketua BPJ yang telah hadir memberikan waktu luangnya untuk acara pengajian minggu ini. Dan juga tidak lupa kami hormati rekan-rekan semua yang telah hadir dalam acara rutin kajian bulanan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Adapun susunan acara pengajian kita hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari pembina kita, yang ketiga materi kajian, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa penutup. Dan untuk doa penutup kita hari ini ada yang spesial, di mana ada saudara kita, ada keluarga kita yang sedang terkena musibah atau terkena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akan memberikan doa bersama-sama untuk kesembuhan saudara kita, keluarga kita semua. Dan untuk mempersingkat acara, pembukaan kita baca dengan membuka basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua, yaitu sambutan dari pembina kita, yaitu Pak Kurnianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi maaf ya, tidak ada persiapan, tapi setidaknya saya akan memohon kepada adik-adik teman-teman semua begini. Semoga pertemuan kita di pengajian kali ini, sebagai harapan saya ingin kepada adik-adik semua, teman-teman semua, mengerjakan dua hal dalam pertemuan ini. Pertama, menularkan. Yang disebut menularkan itu adalah bukan wabah yang negatif ya, seperti influenza, apalagi yang kesannya corona apalagi, jangan. Jadi saya minta agar teman-teman sekalian di sini datang membawa hal yang positif yang bisa ditularkan ke teman-teman yang hadir hari ini ya, khususnya. Begitu. Misalkan setiap kalian punya sesuatu yang istilahnya keahlian, ilmu dan sebagainya yang bisa ditularkan. Jadi sebisa mungkin kalian datang, jangan cuma datang, harus menularkan wabah positif yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Bisa dimengerti? Ya. Yang kedua saya berharap setelah kalian nanti, setelah menularkan wabah positif buat teman-teman kalian di sini, setelah pulang nanti kalian punya teringat akan apa yang kalian tinggalkan selama kalian di sini. Seperti saya sudah meninggalkan hal-hal yang baik, positif pastinya, dan kalian juga harus berpikir semoga hal yang kalian tularkan ke teman-teman kalian itu terus berlanjut. Positifnya terus berlanjut sampai kalian pulang ke tanah air. Jadi walaupun kita pulang, kita masih ada hal-hal yang dikangeni, diingat-ingat. Apalagi kalau kita sampai tua nanti masih ada yang syukur-syukur masih ada yang meneruskan gitu ya. Nah, jadi apa yang kalian tularkan kalau bisa selalu berkelanjutan dan manfaatnya itu berkelanjutan juga buat
wahai kalian atau adik-adik kalian ke depannya gitu. Jadi itu aja singkat dari saya karena waktu juga sudah mepet ya. Semoga seperti yang sudah disebutkan tadi, semoga kita mendapatkan hikmah dari setiap kumpulan kita di pengajian, dan semoga kalian bisa menularkan wabah positif buat teman-teman khususnya yang hadir hari ini dan yang tidak hadir hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembina kita yang telah memberikan sambutannya, yang salah satunya yaitu memberikan virus yang positif atau memberikan hal-hal yang positif kepada generasi kita berikutnya atau kohai-kohai yang lainnya, biar mereka bisa berkumpul bersama kita semua, biar saling mengingatkan. Karena kenapa kita di negara lain, siapa lagi saudara kita yang ada di sini gitu, paman nggak ada, orang tua apalagi, terus siapa sih yang bisa kita minta tolong di sini selain kita semua yang di sini gitu. Mungkin salah satunya seperti itu. Oke, acara yang berikutnya yaitu ke materi kajian. Nah, ini spesial. Materi kajian spesial ini yaitu sambut Ramadan, perkokoh mental keimanan. Nah, ini mungkin siap-siap nanti di antara kalian yang ada pertanyaan atau apa, nanti disampaikan oleh ke beliau, mungkin bisa mereka yang saudara kita ini yang narasumber kita bisa menjawabnya. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada narasumber kita yang tidak asing lagi, ketua kita, ketua KMI Okayama, yaitu Saudara Muhammad Salahuddin Al-Faqih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir pada acara kajian rutin kali ini, dan juga hormat saya kepada teman-teman dari teman-teman organisasi PPIO atau organisasi BVJO dan masyarakat umum Okayama pada umumnya yang jauh-jauh dari, ada yang dari Takahashi, dari Okayama, dan beberapa penjuru pelosok di Okayama yang berkenan untuk mengunjungi tempat kita bersama ini. Jadi ini bukan tempat kami saja atau KMIO saja, tapi tempat kita bersama yang mana bebas jika berkenan untuk menggunakannya dalam hal-hal positif gitu. Nah, hal-hal positif itu seperti apa saja? Termasuk main PS, main game, itu masuk hal positif. Apabila nanti ketika ngumpatnya itu Masya Allah kalah, atau ditambahin dengan Allahu Akbar gol, nah itu di sini juga aman-aman saja. Nah, boleh sekali. Nanti kita sediakan tempat seperti itu untuk teman-teman patungan ya, untuk beli PS-nya. Boleh sekali. Nah, jadi majelis itu memang perlu untuk diisi dengan kaula-kaula muda. Nah, jadi tidak hanya kita itu berkumpul ketika mengingat kita merasa sudah tua, lapuk, dan juga merasa sudah sepuh gitu aja. Itu sangat keluar daripada kaidah-kaidah pemuda menjunjung tinggi patriotisme. Terima kasih kepada teman-teman. Masuk ke tema, yaitu menyambut Ramadan, perkokoh mental keimanan. Ramadan insya Allah di tahun ini 2026 itu kan di tahun hijriahnya ke 1447, jatuh pada hari Kamis insya Allah Ramadannya, yang mana pada malam harinya, yaitu di hari Rabu malamnya tanggal 18, itu insya Allah sudah bisa menjalankan sholat tarawih dan sahur. Nah, di sisi lain kita memang ada sunnahnya, yaitu untuk Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal itu melihat bulan. Nah, itu memang kita ranahnya tidak sampai ke situ untuk nanti menentukan fatwa ataupun isbat dalam Ru'yatul Hilal. Akan tetapi memang ada sunnahnya apabila kita berada di malam hari yang diperkirakan dalam perhitungan sebelum Ramadan ya. Jadi teman-teman nanti keluar rumah gitu. Terus lihat hilal, nggak kelihatan ketutupan, mana atau posisinya atau apa, atau sambil lihat internal sambil isbat, itu dapat pahala sunnahnya. Jadi dapat sunnah Ru'yatul Hilal.
Dan juga salah satunya ru'yatul hilal itu ada bil fi'li dan bil ilmi. Bil fi'li itu dengan perbuatan, yaitu dengan melihat-lihat, itu sunnah. Kemudian bil ilmi, yaitu dengan ilmu perhitungan. Lah, yang jago matematika ini boleh ini. Nanti penggunakan perhitungan ilmu falak, nanti hitung, oh seharusnya ini sekian derajat ini. Ya, bulan sekian sekarang ini sudah masuk ke 2 derajat, nanti pakai hitung-hitungan. Yang jago matematika atau jago astronomi boleh itu ya. Mas Usman ini jago astronomi saya rasa itu. Sering kali melihat weton soalnya. Wetonnya itu benar-benar, oh beton ya. Nah, seperti itu. Itu sunnahnya ya bagi teman-teman ya. Nah, sekarang menyambut Ramadan itu perlu nggak sih kita mengetahui mengenai Ramadan itu sendiri ya? Ramadan itu sendiri sebenarnya hanya bulan, yang mana di awal munculnya Islam itu nama bulan Ramadan itu kan ada di pertengahan antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal ya. Nah, di bulan Sya'ban dan di bulan Syawal di tengah-tengahnya ada bulan Ramadan. Di situ belum ada wajib puasa, nggak ada wajib puasa di awal-awal kemunculan Islam, nggak ada wajib puasa Ramadan. Nah, Nabi Muhammad mendakwahkan Islam itu ya memang ada perintah dan kewajiban itu turun secara berangsur-angsur. Dan mana di awal perintah untuk berpuasa itu bukan perintah puasa Ramadan, akan tetapi perintah puasa sunnah. Yang mana perintah puasa sunnah itu salah satunya ada puasa Yaumul Bid, yaitu di tanggal 13, 14, 15. Kemudian ada puasa Safar, ada puasa Asyura atau di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, justru awalnya puasa itu lebih ditekankan muakkad ya, lebih ke mendekati wajib itu di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, di situ Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kemudian ada kaum Yahudi yang memang menetap di Madinah. Sebenarnya kaum Yahudi menetap di Madinah juga untuk menyambut Rasulullah gitu. Nah, kaum Yahudi menetap di Madinah untuk menyambut Rasulullah, tapi konteksnya Madinah ya, bukan Mekah ya. Kan ini saya intermezzo untuk mempelajari sejarah sedikit. Bani Israel itu kan kalangan keturunan Nabi Yakub, itu namanya Bani Israel dengan 12 putra. Yang salah satu putranya itu menjadi raja ataupun menteri keuangan Mesir, yaitu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf dari Kanaan, dan Kanaan itu cikal bakalnya Palestina. Nah, dari Kanaan itu hijrah ke Mesir karena Nabi Yusuf kan qadarullah terbuang atau disingkirkan lah itu, dan akhirnya dibawa oleh musafir dan juga saudagar untuk dijual sebagai budak di Mesir. Nah, itu qadarullah karena memang Nabi Yusuf diutus ke Mesir. Nah, dari situ tetek bengek lah kalangan Bani Israel ini akhirnya ke Mesir gitu kan, dan akhirnya bertemu dengan Yusuf dan akhirnya bermukim di Mesir gitu, bertobat. 12 saudara Yusuf ini bertobat, yang salah satunya ada namanya Yehuda, yang nanti pada akhirnya kaum Yehuda ini menjadi kalangan Yahudi gitu. Tapi tetap pada atasnya itu pada negaranya adalah Bani Israel. Dan lain sebagainya, akhirnya Mesir ini sangat luar biasa sekali makmurnya di zamannya Nabi Yusuf itu kan ya. Nah, turun ada Nabi Dawud, Nabi berikutnya yaitu Nabi Musa. Lah di Nabi Musa ini udah nggak ada ini kalangan rajanya zolim. Di situ Raja Firaun itu zolim sekali, yang akhirnya membedakan antara pribumi dengan kaum pendatang gitu. Kaum pendatang ya Bani Israel ini tadi yang berketurunan beranak pinak, dan akhirnya salah satunya di situ ada Nabi Musa gitu, Nabi Musa dan Nabi Harun, yang akhirnya dari Mesir ini, Raja Mesir ini mengusir Nabi Musa. Yang akhirnya Nabi Musa itu ya itulah kita tahu semua ceritanya insyaallah, yang menyeberang Laut Merah, dibebaskan, diselamatkan dari kekejian Firaun. Lah di masa diselamatkannya kalangan Bani Israel atau kaum Yahudi ini di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi Nabi Musa, kalangan Yahudi berpuasa untuk bersyukur atas rahmat Allah terhadap mukjizat Nabi Musa yang menyelamatkan kalangan Bani Israel. Nah, dari situ Nabi Muhammad bertemu dengan kalangan Yahudi, untuk apa kalian berpuasa di hari ini? Sesungguhnya
kaum kami diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Ya, jadi Nabi Muhammad bersabda, maka kami lebih berhak untuk berpuasa atas Musa pada hari ini. Nah, jadi memerintahkan untuk kaum muslim berpuasa di bulan Muharram atau 10 Muharram. Nah, dari situ kok bisa berada di Madinah menunggu Nabi Muhammad? Nah, dari situ kan sudah berpindah kan di antara Yordania, yaitu seberang Laut Merah itu kan. Itu kan sebenarnya menunggu Nabi berikutnya. Masih terusir lagi ketika penyalipan Isa Al-Masih itu terusir lagi lah. Setelah Isa Al-Masih itu kan mereka mempelajari kitab. Kehormatan kaum Yahudi itu hanya ada dari nabinya. Selain dari nabinya mereka tidak punya kehormatan. Nah, makanya mereka selalu diusir. Nggak bisa diusir dan merasa terhormat apabila ada nabi. Oke, kita tunggu nabi berikutnya, yaitu nabi terakhir yang akan menjunjung kalangan Yahudi. Di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menyebutkan ciri-cirinya nanti akan lahir di Mekah. Tapi mereka tahu ciri-ciri nabi. Awal-awal nabi itu pasti diinjak, diuji, zolimi, dan mereka nggak mau itu. Makanya, setelah ke Mekah, ini pasti hijrah, pasti diusir dari Mekah. Kita tunggu aja ketika diusir. Nah, makanya menunggunya di Madinah. Enak banget itu loh. Mereka menganggap atau berharap untuk mendapatkan kemuliaan dari memuliakan Nabi, tapi nggak mau susah bareng Nabi. Orang Nabi Musa aja pernah berdakwah untuk mengajak kaumnya, ayo kita kita perangi raja zalim ini lah. Tapi Musa, kau pergi saja bersama Tuhanmu, kami menunggu. Sekeras kepala itu ada, padahal di depan mereka ada Nabi seperti itu. Gambarannya kayak gitu. Nah, ini mereka paham sekali, ahli kitab itu paham sekali ciri-ciri Nabi Muhammad, paham sekali ciri-ciri Nabi terakhir. Tapi ya itu mereka tahu kecuali nasabnya. Mereka berharap nasab Nabi Muhammad itu berasal dari nasab Bani Israel. Ternyata dari Bani Ismail. Nah, makanya mereka kecewa. Lah, kita udah tunggu-tunggu tapi bukan dari nasab kita yang kita harapkan kan. Keturunan Nabi banyak itu kan dari Nabi Ibrahim, terus ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak itu punya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini punya 12 putra, yang mana dari 12 putra itu melahirkan banyak nabi. Nah, harapan dari 12 putra atau Bani Israel ini, keturunan terakhir atau nabi terakhirnya ya dari Bani Israel. Ternyata dari Bani Ismail. Yang akhirnya mereka kecewa, aduh udah nunggu di sini tapi kok yang keluar dari Bani Ismail. Kita berharap dapat kedudukan yang naik ini setelah nabi terakhir. Ternyata pupus di situ. Cukup intermezzo mengenai kisah Nabi Muhammad dan kenapa Yahudi bisa di situ dan akhirnya menunggu Nabi Muhammad dan lain sebagainya, karena memang ya itu cari enaknya, bisa dikatakan cari enaknya. Enggak, padahal udah tahu. Kalau ibaratnya teman-teman di sini nih udah jelas ciri-cirinya ini. Oh ya udah, berarti kita harus menunggu di tempat lahirnya dia gitu kan. Harusnya kayak gitu kan. Kita harus menunggu menyambut tempat kelahirannya, tapi enggak, ini menunggu. Oh, jangan tunggu di situ. Capek kita gitu. Kita ikut nanti, kita ikut dihina-hina nanti, kita ikut dihujat nanti. Ya udah, kita tunggu ketika setelah diusir saja gitu. Setelah diusir, karena semua nabi pasti diusir. Seperti itu. Lanjut ke jadi awal-awalnya itu kan memang diperintahkannya puasa sunnah ya. Nah, jadi pemanasan dulu nih di puasa sunnah itu ternyata masih menggunakan kaidah fikih berpuasa sepanjang hari dan berbuka dari maghrib sampai isya atau sampai ketika tidur. Lah, karena berpuasa sunnah ya beberapa sahabat masih kuat, dan kalau tidak kuat pun ya tidak berdosa gitu. Nah, turun perintah berpuasa yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Nah, turun surat Al-Baqarah tersebut 183 sampai 185 itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yaitu 623 Masehi. Nah, di tahun tersebut bulan Sya'ban artinya ya sekitar setengah bulan sebelum Ramadan itu turun, atau sekitar 1,5 bulan lebih sebelum Ramadan itu sudah turun perintah berpuasa. Jadi Nabi menyampaikan berdakwah tentang puasa. Puasa gini, keutamaannya seperti ini. Nah, perintahnya seperti apa?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa 'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yuti'unahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian dilanjut di ayat ke-185, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, dan seterusnya, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi saya sambil ngetik sedikit lah. Jadi perintah pertama itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 ya. Yang mana kita bacakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, orang sebelum kamu ya tadi termasuk orang Yahudi, kemudian Nasrani, dan juga dari Bani Ismail atau Bani Ishak, itu semuanya mengikuti fikih daripada Nabi Ibrahim, yaitu ketentuan fikih atau ketentuan ibadah Nabi Ibrahim juga salah satunya berpuasa. Nah, jadi sebelummu untuk berpuasa, yaitu beberapa hari tertentu yang termasuk ada sunnah, ada wajib tadi. Ya, maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kemudian di sini disignifikan kalau di 184 itu pada hari-hari tertentu. Nah, pada hari-hari tertentu. Tapi di 185 itu masuk ke hari khususnya, yaitu Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan bulan diturunnya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an. Nah, di sini menjadi kemuliaan tersendiri Allah memilih bulan Ramadan. Jadi awalnya bulan Ramadan itu perhitungan Arab itu memang sudah dari dulu ada, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah itu ada semua seperti biasa. Cuma tahunnya yang sekarang 1447 Hijriah itu terhitungnya dari hijrahnya Nabi ke Madinah atau ke Yasrib gitu. Dihitungnya dari tahun tersebut, mulai dari nol gampangannya, mulai dari 1 hitungannya, seperti itu. Nah, awalnya berarti perintahnya berpuasa sesuai dengan syariat sebelumnya ya, syariat puasa. Syariat puasa sebelumnya itu dari Isya ya, Isya ke Maghrib. Nah, jadi pertama dari Isya ke Maghrib ini syariat pertama dari Quran surat Al-Baqarah 183 dalam puasa Ramadan pertama itu dari Isya ke Maghrib gitu, dari Isya ke Maghrib. Nah, kemudian selain itu ketika tertidur, jadi mau dia belum makan atau sudah makan pun, kalau sudah belum Isya tapi dia tertidur, misal Maghrib minum terus dia tidur. Lah, tidur kemudian bangun. Dia bangunnya itu sudah berpuasa. Sudah harus berpuasa. Jadi walaupun bangunnya sebelum Isya. Lah, jadi ketentuannya 2 ini. Isya dan ketika terbangun setelah Maghrib. Lah, parahnya ada sahabat yang ketiduran sebelum Maghrib, bangun sebelum Isya. Ini jadi salah satu pertimbangan Nabi dan turunnya ayat berikutnya, ayat baru bukan ayat baru ya, ayat yang menghapus syariat sebelumnya.
Yang mana ada juga kasusnya bukan cuma satu ini, ada yang dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga, padahal dia garang sekali, tapi ada kasus, tapi menjadi hikmah buat kita. Kalau nggak ada kasus dari Umar bin Khattab, repot kita mengikuti syariat ini. Nah, jadi syariat pertama tidur, ada sahabat yang salah satunya tidur sebelum maghrib, bangun sebelum isya karena saking capeknya. Akhirnya dia harus lanjut puasa 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, dia di tengah hari, di hari berikutnya pingsan gitu, gambarnya pingsan. Akhirnya syariat baru turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana turunnya itu di surat Al-Baqarah ayat 187. Ini nomor 1. Nomor 2 Al-Baqarah, masih dekat ayatnya sebenarnya. Ayat 187 ini yang syariat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini dari perintah puasa Ramadan yang pertama, ini baru bulan pertama ya, baru bulan pertama dan hari pertama. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 187 yang turun di hari kedua atau ketiga di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum wa fatabba alaikum wa afa ankum fal anabashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum ala kifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Nah, ini sudah dihalalkan akhirnya. Turun syariat baru ini. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan diri sendiri. Ada yang bocor itu. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan diri sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Siapa? Umar bin Khattab. Karena asbabun nuzul ayat ini, Umar bin Khattab lapor kepada Nabi, ya Nabi, aku bocor malam tadi sama istriku, gimana? Waduh, ya udah, ini Umar bin Khattab ini sahabat Nabi paling dekat ini, ya turun ayat. Tapi itu hikmah Allah, itu bocornya Umar bin Khattab itu hikmah Allah ini. Laki-laki yang garang kuat aja kayak gitu bisa bocor, apalagi kita gitu kan. Nah makanya ya udah, berarti turun ayat untuk membatalkan ataupun menghapus syariat sebelumnya. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Sampai di sini terlebih dahulu. Maka sampai jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam. Kutip ya. Kita lanjut ke Bukhari Muslim. Bukhari Muslim nomor hadis berapa ya? Ya ini, nomor hadis 612. Nomor hadis ini juga masuk ke dalam asbabun nuzul setelah daripada turunnya ayat 187. Konnichiwa. Choto kaigi arimasu node. Hai. Dozo. 自由なところでもどうぞ失礼します。Bukan. Dari SMA. Kepala sekolah sama. Bukan. Ngolok ini.
Oh, beda itu belum nggak jadi. Ya, kita lanjutkan. Jadi setelah turun ayat 187 ini, tapi ya nggak full dulu ayatnya karena memang ayat Al-Qur'an itu kadang beransur-ansur. Ini sebenarnya dohirul jamalnya Allah. Kadang Allah itu suka bercanda dan juga mungkin sebenarnya tahu kemampuan hambanya gitu. Tahu kemampuan hambanya, tapi Allah suka menguji dengan beberapa candaan dan Allah tidak mengambil hal tersebut sebagai dosa hambanya yang keliru, bukan, tapi mengambil sebagai hikmah untuk umat muslim gitu. Jadi setengah dari ini hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Lah, kejadiannya setelah Nabi Muhammad menyampaikan ayat Al-Quran ini, ada sahabat dari Adi bin Hatim namanya, sahabat Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim, ya itu nomor hadis 612 Bukhari Muslim, hadis Sungati bin Hatimin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, lamma nazalat, tatkala diturunkan ayat hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitir al aswati minal fajr. Ketika diturunkan ayat, yaitu yang tadi ayat 187, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar gitu. Lah, kemudian Adi bin Hatim ini qala lahu, kemudian dia berkata, Adi no Hatimin ya Rasulullah, ini ajalu tahta wisadati qala ini qalan abyadu wa qalan aswada a'rifu al-laila minan nahar. Jadi, ya Rasulullah, aku telah meletakkan dua tali, satu berwarna putih, satu berwarna hitam, sama-sama di bawah bantalku. Lah, kan sampai terlihat jelas ya. Mungkin gambar imajinasinya Adi bin Hatim itu bentang jelas antara hitam dan putih itu, nunggu di bawah bantal itu sampai keluar yang hitam. Oh, kalau keluar hitam berarti makan nih. Kalau keluar putih, oh berarti puasa ini gitu. Nah, benang hitam, benang putih itu real diterjemahkan sebagai benang hitam dan benang putih sama di binatang, ditaruh di bantal. Nanti kalau benang putihnya keluar, oh berarti ini waktunya puasa. Hitam waktunya buka. Tapi kok di bawah bantal ya tetap nggak kelihatan lah itu benang putih dan benang hitamnya gitu. Nah, kemudian Fakola, dan bersabda siapa? Rasulullah SAW, inna wisadataka langaridun innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Ya, Adi Hatim, iki loh, bantalmu kayak gede loh. Bantalmu itu sangat lebar gitu. Bantalmu itu kebesaran, ya mana bisa itu benang bisa keluar dari situ gitu. Jadi bantalmu itu kebesaran. Sesungguhnya maksud benang putih dan benang hitam itu adalah waktu menjelang pagi, yaitu pagi itu warnanya putih. Terus waktu menjelang malam warnanya hitam, itu makna dari hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, itu dijelaskan kepada Adi bin Hatim. Tapi nggak cuma Adi bin Hatim ini, ada lagi diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Hadis Sahal bin Sa'adin radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, berkata Sahal bin Sa'ad, lamma nazalat hazihil ayah, ketika diturunkan dari perintah ayat tersebut, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, qala kana rajulu ya'khudhu khaiton abyadu wa khaiton aswada was fayakulu hatta yastabinahuma hatta anzala Allah azza wajal minal fajri fabayyana zalika. Ya, jadi beliau berkata, atau Sahal berkata, seorang laki-laki mengambil seutas benang yang berwarna putih dan seutas benang berwarna hitam, lalu beliau terus makan sehingga kedua benang tersebut kelihatan jelas olehnya. Jadi maknanya itu dia benang hitam, benang putih itu digelangin di tangan. Sambil makan sambil dilihat. Kalau yang jelas, lebih jelas yang putih, artinya dia
maka artinya dia berhenti makan. Kalau yang lebih jelas itu benang hitam, maka dia berbuka gitu. Jadi kan putih artinya puasa, yang hitam berarti buka gitu. Di ini, oh puasa ini berarti, ya udah diam dulu. Terus sambil ngobrol-ngobrol, oh hitam itu makan gitu kayak gitu. Jadi itu kesalahpahaman para sahabat yang memang Allah sebenarnya tahu, Allah Azza wa Jalla tahu. Kemudian dijelaskan di sini ayat berikutnya. Ayat berikutnya yaitu minal fajri, yaitu fajar. Yang dimaksud ya fajarnya itu bukan bukan benang secara harfiah atau mungkin secara fisik, itu bukan seperti itu. Jadi cukup menarik kalau mengkaji hadis bersama dengan Al-Quran yang turun itu. Ada kejadiannya ya memang banyak sekali sahabat kadang salah mengartikan atau salah tafsir dan lain sebagainya. Tapi ya jadi lucu, hikmah tersendiri itu. Kore kara mo soro-soro Ramadan ni natte orimasu node, Ramadan to iu suki wa Islamu no danjiki no hi kana, danjiki no suki, sono hi wa laisu kara 今ちょっとラマダンの物語とか、ラマダンの歴史とかを話しておりますので、そこで、面白いところがたくさんありますので、みんな参加してくれれば、その面白い話は、書いてあります。ここに書いてあります。とっても面白いです。例えば、最初からの歴史的なあるラマダンの命令が来たとき、そこで、ムハンマド様、私たちの預言者ね、ラマダンは黒い糸が見えれば食べてもいい。白い糸が見えればもう断食食べてはいけない。その黒い糸と白い糸は直接と理解した友達、ムハンマド様の友達、友人の友達、理解はちょっとできなかった。それは本当に黒いを見て、その糸を見て、黒いだ。じゃあ、食べてもいいじゃ。白いじゃ。じゃあ、もう食べてはいけないじゃ。と思っていた友達が多いだけど、その後は、ムハンマド様に報告しました。で、ムハンマド様がその話を聞いて笑いました。そんなこと意味がないよ。そんなことじゃないって言われましたで。その黒いという、黒い糸という意味は夜。で、白いという意味は朝からの昼晩まで。そこで、糸ということになりました。その話今で。はい。で、続きまして、インドネシア語で私話していますので、ありがとうございます。聞いてくれてありがとうございます。Nah, jadi dari perintah tersebut akhirnya kita memahami bahwa konteks daripada Ramadan itu bisa menimbulkan kebahagiaan tersendiri daripada para sahabat. Jadi Allah itu nggak mengekang dan dari Ramadan ini harus benar-benar mengikuti sepanang dan lain sebagainya. Enggak, harus seru. Allah itu membuka Ramadan dengan keseruan itu loh, dengan bercandaan. Allah membuka Ramadan itu dengan bercandaan, dengan hal-hal yang memang asik gitu. Kalau Allah membuka Ramadan itu dengan misal perang, dengan jihad dan lain sebagainya, itu mungkin kita sampai sekarang tidak akan menerima ataupun merasakan euforia indahnya Ramadan. Tapi beneran Allah dengan dohirul jamalnya membuka Ramadan dengan candaannya, sehingga Nabi Muhammad pun tertawa ketika mendengar cerita itu. Mendengar cerita tersebut Nabi tertawa. Dan juga Umar bin Khattab kemudian menjadi salah satu hikmah di mana Ramadan akhirnya diturunkan perintah untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekarang kepada konteksnya, yaitu memperkokoh keimanan, yaitu di Al-Baqarah ayat 183 ya. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kutiba alaikumus syam, perintah.
Kama kutiba alal ladzina min qablikum, contoh. La'allakum tattaqun, tujuan. Kita kupas. Alhamdulillah, nomor satu ini saya yakin di dalam hati kita semua, keimanan kita kepada Islam ini nggak akan goyah walaupun kita diuji dengan berbagai hal. Dan keimanan di dalam diri kita itu mungkin selevel di mana kita siap untuk berjihad di fisabilillah. Saya yakin seperti itu. Di hadapan kita ada perang, di hadapan kita ada segala sesuatu yang menguji keimanan kita nggak akan murtad. Saya yakin seperti itu. Saya yakin nggak ada yang mau murtad kan di sini, nggak ada yang niat ya. Nah, keimanan kita insya Allah sudah seperti itu. Sayangnya ada perintah setelah iman. Perintah setelah iman ini adalah wujud dari keimanan atau ekspresi dari keimanan itu. Iman itu letaknya di mana? Letaknya di hati. Semua keimanan kita letaknya di hati. Apakah di hati ini saja cukup? Ya cukup sebenarnya. Cukup karena dengan iman itu sudah jaminan surga. Dengan iman kepada Allah itu jaminan surga, yaitu miftahul jannah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa berkata la ilaha illallah maka surga baginya. Itu maka iman ini sebenarnya sudah cukup untuk kita jaminan surga. Akan tetapi ada perintah, di mana perintah ini kenapa ada tambahan perintah? Karena iman itu letaknya di hati. Letaknya di hati, yang mana syarat di hati itu memang akan menyentuh jiwa kita, di mana yang kita akan pertanggungjawabkan, menerima pertanggungjawaban daripada perbuatan kita di dunia ini adalah hati ataupun roh kita nanti. Akan tetapi kita di dunia punya jasad, di dunia ini kita punya fisik. Maka untuk menundukkan fisik nafsu kita memerlukan perintah tersebut, membuktikan bahwa perintah dalam fisik kita itu mengikuti iman kita. Jadi perintah itu ataupun perintah itu sebagai bukti ataupun perintah dan larangan dari Allah yang turun itu sebagai bukti bahwa kita memiliki iman. Kalau iman tidak dibuktikan, itu namanya munafik. Tapi kalau perintah dilakukan tanpa iman, itu namanya kebodohan. Jadi perintah dilakukan tanpa keimanan itu kebodohan, iman tanpa dilakukan amalannya itu munafik. Jadi harus selaras antara hati dan juga fisik kita, harus selaras. Untuk itu Allah memberikan contoh-contohnya, banyak sekali contoh-contoh yang orang-orang dengan keimanan selevel Nabi saja itu bertakwa dengan fisik yang benar-benar menguras fisik atau benar-benar menghabisi fisiknya. Dengan tujuan apa sih? Takwa. Tidak hanya itu, di Quran surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 102. Ada yang hafal? Gampang. Ini mungkin sering yang hafal kan dapat hadiah dari Pak Kurnianto. Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Ittaqu, perintah. Haqqa tuqatih, penjelasan. Haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan larangan. Illa wa antum muslimun. Nah, ini termasuk larangan. Nah, dari Quran surat Ali Imran ini memperjelas keimanan dan perintah itu satu paket. Jadi kita ini ada kisah dari mungkin perjalanan Wali Songo ya. Wong Jawa nglentak. Aduh, wong Jawa paling ngerti lah iki apa Sesi Jenar, kisah Sesi Jenar kan manunggaling kawula lan Gusti atau bersatunya hamba dan Tuhannya. Ya, kalau terlalu mengandalkan keimanan nanti sombong pada keimanannya sendiri, fisiknya nggak mau tunduk dengan keimanan, yang jatuhnya sesat.
jatuhnya sesat nanti. Makanya keimanan bagi kita yang terlebih dari lahir sudah dalam keadaan beriman, maka kita tidak bisa meninggalkan perintah-perintah ataupun ekspresi fisiknya tersebut, ekspresi secara fisik, yaitu untuk menjalankan ibadah Allah. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk beribadah. Dan di situ ibadah itu fungsinya untuk mengekspresikan keimanan di dalam fisik kita. Fisik dan juga hati itu hendaklah diperkokoh bersamaan dan juga setidaknya seimbang. Untuk itu ada puasa. Sepanjang tahun ini, sepanjang tahun, insya Allah kita tidak naik atau tidak turun, syukur-syukur naik. Tapi kebanyakan dari kita imannya masih sama seperti ini, sama kan? Imannya nggak berubah, tapi fisik kita berubah. Fisik kita itu dalam ibadah ada kebanyakan turun. Dalam 1 tahun itu turun, fisik kita turun. Imannya sama, imannya tetap iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kitab-kitab dan lain sebagainya tetap kuat. Akan tetapi fisik kita enggak. Fisik kita lama-lama makin bangkang, fisik kita lama-lama makin mengikuti nafsu kita. Akhirnya Ramadan ini adalah bulan untuk menggembleng fisik, di mana fisik itu tahan dirimu. Jangan turuti nafsumu dulu. Lapar-laparlah dulu, tapi kamu dasari lapar itu sebagai bentuk dari ekspresi imanmu. Nah, disitulah fisik yang bertindak. Kita sholat dengan fisik, kita berpuasa dengan menahan lapar fisik. Nah, di situ penggemblengan yang totalitas berada di Ramadan. Sholat tarawih 11, 23, 31, 33, 41 rakaat dan lain sebagainya fisik. Bangun subuh-subuh fisik. Nah, di sini fisik kita diperkokoh untuk tunduk kepada konstitusi yang namanya iman itu tadi. Jadi kita harus selaraskan antara iman itu ada di dalam hati, akan tapi tidak cukup dengan itu, yaitu takwa. Yang dibutuhkan adalah ekspresi yang kita amalkan di setiap harinya untuk mengesahkan, mengagungkan dan beribadah kepada Allah. Disitulah Ramadan kita sambut dengan latihan fisik dan juga perkokoh keimanan kita sesuai dengan tema kali ini. Dari saya cukupkan sekian, mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Boleh masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada satu tulisan yang saya rasa perlu dipertanyakan. Langsung saja Pak, bagaimana puasa tanpa dunia? Tapi aku pengen puasa nih gitu. Tapi tidak diucapkan tanpa Lafal. niat. Cuma hanya niat dalam hati gitu. Bagaimana hukumnya, terus bagaimana menjadikan dalam diri kita jadi amal atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niat itu letaknya di hati pertama. Nah, kita membayangkan besok mau berpuasa, itu saja sudah masuk ke dalam niat dan sudah sah. Nah, itu letaknya ada di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Malam ini kita bertaraweh, sholat taraweh atau berbuka puasa dan sudah memasuki hari berikutnya, maka itu sudah masuk ke dalam niat. Nah, silakan masuk. Nah, jadi pada artinya niat itu bisa dirangkap, bisa dilafalkan dan bisa diutarakan dengan tindakan juga. Tindakan yang menyambut amalan berikutnya itu sudah masuk ke dalam niat itu. Wah, alhamdulillah. Iya, yang sebentar saya tuntaskan. Apa yang itu 2 baris atau bagaimana? Bisa kok yang bilang maju dikit. Ya, jawabannya ya pada dasarnya kita kalau mau berpuasa itu
berniat di awal bulan Ramadan dengan niat 1 bulan, rangkap 1 bulan, dan itu menggunakan bahasa yang kita gunakan, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mau bahasa Jepang juga nggak masalah, yang penting niat itu. Nah, kalau niat di dalam lafal itu kan niat untuk memperkokoh hati saja, agar niat kita semakin lurus, atau niat kita nggak berubah-ubah. Kalau ini puasa itu benar puasa wajib, ini puasa Ramadan, ini saya lakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, yang memang nawaitu somagoti nanati farti syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, dengan karena Allah Ta'ala, seperti itu. Tapi kalau tidak dilafalkan seperti itu pun mubah-mubah saja, karena memang yang rukun itu niatnya itu memang dilafalkan ataupun diutarakan di dalam hati saja. Bahkan hanya dengan ekspresi di mana besok mau puasa atau besok tuh saya harus sahur lah, harus sahurnya itu kan, sahur kan niat untuk berpuasa lah, itu sudah sah sebenarnya, seperti itu. Baik, semoga menjawab. Dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang di belakang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin izin saya menanyakan yang ingin ditanyakan Mas Usman. Jadi 2 tahun lalu ya saya terkena musibah. Jadi operasi besar lah, 20 hari di rumah sakit, dan itu tepat bulan Ramadan. Nah, waktu itu saya kepikiran mengganti puasa saya itu yang terbaik itu seperti apa, Pak Ustadz ya? Karena saya mengganti puasa saya setelah melewati Ramadan itu. Saya kepikiran apakah waktu itu juga seharusnya saya bisa memberi fidyah atau semacamnya. Itu seperti apa menurut Pak Ustadz? Yang terbaik ya. Jadi kalau amalan kan kita berpikir bagaimana yang terbaik. Kalau dosa kita berpikir bagaimana yang kecil lah, gitu kan. Kalau pahala kita berpikir bagaimana yang memaksimalkan pahala yang bisa kita raih itu. Mungkin itu mohon jawabannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Pertanyaannya berarti pada uzur di mana kita harus meninggalkan puasa. Uzurnya tidak hanya sakit ya, tidak hanya sakit, banyak sekali uzur-uzur lainnya, mungkin perjalanan, kemudian rentan keselamatan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi uzur di mana kita bisa membatalkan berpuasa atau tidak berpuasa. Nah, dari situ solusinya memang adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ini, yaitu beberapa hari tertentu maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, jadi masuk dalam kategori sakit ya ini ya, sakit atau perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Jadi yang terbaik itu memang menggantinya saja kalau sakit. Adapun yang memang tidak bisa mengganti di hari lain pun, seperti rentan usia udah 80 tahun, di hari kapanpun ya dia nggak mampu berpuasa, maka di situ fidyah diberlakukan gitu. Nah, di sisi lain kalau ternyata mokel, nah, mokel gantinya gimana? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Binasalah aku wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Tahu? Oh, nggak tahu mokel? Jangan mokel lah. Ya, mokel ya makan di siang bolong gitu, pedot puasa di siang bolong itu mokel gitu. Itu mokel. Nah, itu gimana kasusnya kalau mokel? Kalau sakit kan uzur ya. Kalau mokel bukan uzur. Kalau mokel bukan uzur. Ini ada yang mokel, ini sahabat Nabi salah satunya, itu binasalah aku wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang telah membinasakanmu? Laki-laki itu menjawab, ini di nomor hadis 628. Aku telah bersetubuh dengan istriku. Ini mokel, yang mokel ekstrim. Mokel ekstrim ini. Aku bersetubuh dengan istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi di siang-siang bolong, entah kenapa, hasutan apa, dia mokel ekstrim itu. Mokel ekstrim dengan istrinya, yaitu mampukah kamu, kemudian Rasulullah bertanya, mampukah kamu memerdekakan seorang budak? Itu. Kemudian laki-laki itu menjawab tidak. Kemudian dilanjut, mampukah kamu untuk berpuasa selama 2 bulan?
poso sedina wae mokel karo bojone orang sasi ngono lho. Maksudnya piye? Ya ora Rasul. Oh mboten saged. Ya baik apa? Lanjut, mampukah kamu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin? Ya nggak bisa gitu. Kemudian Rasulullah duduk dan Rasulullah memberikan kepadanya satu wadah kurma. Kemudian memberikannya kepada sahabat itu dan bersabda, sedekahkan ini. Dan laki-laki itu berkata, tentunya kepada orang yang paling miskin di antara kami, tidak lagi di kalangan kami di Madinah ini yang lebih memerlukan daripada keluarga kami. Mendengar ucapan laki-laki itu, Rasulullah tersenyum atau tertawa sehingga kelihatan sebagian giginya. Kemudian Nabi bersabda, pulanglah dan berikan kepada keluargamu sendiri. Ya, jadi kalau mokel itu tentu kita tidak di kalangan yang paling miskin banget ini kan. Kalau mokel berarti ya naik ke level berikutnya, yaitu sedekah kepada 60 fakir miskin. Ini kalau mokel. Nah, ada yang mokel tahun lalu. Lah sedekahnya sekarang aja kotaknya di sini. Ya. Sedekahnya sekarang ini nanti kita salurkan ini. Salurkan kita ya. Ya, sedekah di sini satu porsi berarti 700 kali 60 berapa? Boleh itu. Sekarang aja ini sebelum Ramadan berikutnya ini. Saya yakin tobatnya diampuni. Aman Mas Uman? Yang mokel itu. Nah, lain cerita kalau kita kerja di Genba ya. Kerja di Genba itu kan kerja yang keras sekali. Keras, kuat, dan mungkin berat lah itu. Tapi apakah menjadi salah satu uzur di mana kita bisa meninggalkan puasa? Tentunya kita sendiri yang lebih tahu kemampuan kita, terus pekerjaan kita itu seberat apa kalau misal tenaga kita dipakai. Malam harinya sahur. Lah kemudian ternyata pekerjaannya memang berat sekali. Nah, dari situ kita bisa membatalkan apabila kita tidak mampu. Beda dengan yang dari malam sudah tidak berniat berpuasa. Jadi karena besok kerja berat gitu. Maka ya udah nggak usah sahur, nggak usah puasa. Lah ini mokel. Sama dengan dosa mokel. Jadi tetap niatkan berpuasa, ikhtiar berpuasa itu dalam arti sahur, istirahat cukup ketika malam hari, makan yang cukup ketika malam hari, minum yang cukup ketika malam hari, siang hari maksimalkan untuk bekerja dan menahan lapar. Nah, seperti ini nanti ketika di tengah-tengah hari itu ternyata berat dan kita nggak mampu, boleh membatalkan puasa dan nanti mengganti di hari lain, seperti itu. Tapi kalau dari awal memang niatnya karena besok kerjanya pasti berat atau saya kerja di Genba berat dan lain sebagainya, kemudian tidak berniat puasa, maka ini dosa ya. Tidak termasuk dalam uzur tersebut karena uzurnya harus tetap diniatkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lainnya, boleh? Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk segala ilmu yang sudah dibagikan ke kita. Saya sedikit ingin bertanya tadi, tertarik dengan statement tentang perayaan. Jadi bagi kita yang mungkin Islam dari kecil, kita sudah terbiasa harus berpuasa. Jadi kata-kata perayaan ini tidak terlalu dekat dengan kita. Kita merasa wajib berpuasa gitu. Kalau nggak berpuasa dosa gitu. Tapi bukan dengan semangat merayakan. Sedangkan padahal kalau kita lihat dari kayak runtutan cerita dari Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita anggap sebenarnya itu adalah Al-Quran kan petunjuk bagi kita untuk hidup. Jadi bayangkan kalau kita tersesat, kemudian ada petunjuk, sudah pasti kan kita sangat senang sekali. Dan kita merayakan selama 1 bulan. Jadi Ramadan ini kita jadikan sebagai perayaan untuk turunnya Al-Quran selama 1 bulan penuh. Kita rayakan dengan membaca Al-Quran, kemudian menghayati isi Al-Quran. Karena kita sudah dikasih petunjuk yang dijamin kalau kita mengikuti petunjuknya akan masuk surga. Sudah pasti itu nikmat sekali. Nah, sayangnya dari kecil kita belum terbiasa untuk menganggap ini sebagai perayaan, lebih ke ini adalah kewajiban kita untuk melaksanakan puasa. Kalau tidak dosa. Nah, mungkin bisa Pak Ustadz share pandangan-pandangan atau cara-cara bagaimana kita bisa
menyambut Ramadan ini dengan sebuah perayaan, bukan Ramadan lagi datang, kita harus puasa 30 hari. Nah, mungkin itu bagaimana, mungkin bisa di-share ke saya dan teman-teman untuk bisa menganggap Ramadan ini sebagai sebuah perayaan. Terima kasih. Umur dari umat Nabi Muhammad rata-rata itu 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu udah doyok-doyok ya. Dalam 80 tahun misal kita yang paling tua atau bisa yang lebih muda, yang berguguran lebih awal juga banyak gitu kan. Itu 70 tahun lah gampangnya. 70 tahun dalam ibadah kita itu apa pantas untuk membeli surga? Enggak pantas kan untuk membeli surga. Ibadah kita enggak seberapa di dalam hidup ini kan. Enggak pantas sebenarnya untuk membeli surga. Dan walaupun satu kalimat la ilaha illallah itu udah memberatkan amal kita. Tapi kita juga tahu diri sebenarnya, sebagai mukmin itu tahu diri. Pertama itu, sebagai mukmin itu wajib tahu diri. Tahu diri kalau kita itu ibadahnya belum seberapa untuk mendapatkan surga. Tapi kita pengen gitu. Tapi kita wajib pengen. Jangan pesimis. Jadi pertama itu dulu pedomannya, sebagai mukmin kita tidak boleh jumawa kalau kita pasti masuk surga dengan ibadah kita. Tidak, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Lah itu karena kita pasti memiliki iman. Disitulah rahmat Allah akan turun kepada hamba-hambanya. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi rasa kekurangan kita itu, yaitu dengan adanya bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah mendatangkan malam Lailatul Qadar, yang mana di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun dalam satu malam beribadah. Nah di situ nggak tahu kita ini mau di hari apa ini malam Lailatul Qadar turun. Nah dari awal puasa sampai akhir puasa itu akan ada satu hari di mana bulan Lailatul Qadar itu turun, atau malam Lailatul Qadar itu turun. Nah disitulah kita berlomba-lomba untuk menyambut puasa. Dalam berpuasa ini kita akan mendapatkan waktu beribadah yang jauh lebih tinggi ataupun lebih lama daripada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, walaupun umur kita lebih sedikit dari kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, dibukakan pintu-pintu taubat di situ. Dengan berpuasa itu dibukakan pintu-pintu taubat yang mana akan membersihkan jiwa kita sebagaimana sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Yang ketiga, seperti yang saya sampaikan, menyambut Ramadan ini adalah bentuk gemblengan fisik dari Allah untuk mengikat antara iman yang ada di dalam hati dengan takwa yang ada di dalam fisik. Ini adalah tempat untuk mengikat itu. Kalau tidak, kita akan terlampau sombong dengan fisik ini. Fisik ini seakan-akan bebas. Fisik ini seakan-akan bisa berbuat seenaknya. Itu sangat berpengaruh. Jadi bisa diibaratkan bulan Ramadan ini bulan penuh kemuliaan yang harus kita rayakan, di mana di dalam beribadah itu kita nggak merasa berat karena ini adalah bentuk latihan fisik kita untuk selaras dengan ruh. Kemudian di malamnya ada malam Lailatul Qadar. Kemudian di dalam sepenuh bulannya dibukakan pintu-pintu taubat. Itu salah satu di mana kita menguatkan prinsip kita untuk menyambut bulan Ramadan. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Andri. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih ada waktu sedikit. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Mas Bud. Oh ya, boleh. Mas Bud, di mana Mas Bud? Yang tadi. Enggak apa-apa. Ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Pur tadi Pertanyaan. Ya. menyampaikan ke Mas Oke. Ini kan misal sudah bersuami istri, malamnya itu kita sahur bareng, habis itu kita gitu. Lihat itu gimana itu? Niat puasa sama belum mandi besar itu gimana? Kata Pak Pur ini. Ini saya bagi pilah jadi dua konteks ya. Yang pertama soal niat, tadi niat sudah dijawab sebenarnya.
sahur saja tanpa niat itu sudah termasuk niat. Jadi makan sahur saja itu pasti sahur buat apa? Ya buat puasa. Di dalam hati kita bergerak untuk sahur itu sudah ada niat di dalam hati kita untuk berpuasa. Itu satu. Yang kedua, konteksnya apabila belum mandi junub namun masuk ke dalam waktu puasa, maka puasanya tetap sah gitu. Puasanya tetap sah dan tetap harus mandi junub, wajib mandi junub sebelum sholat subuh. Itu jangan ketiduran nggak mandi junub terus bangunnya jam 7 pagi atau jam 8 pagi gitu. Nah itu ya puasanya sah tapi sholat subuhnya mana gitu. Ya itu pertanyaannya mungkin dipilah menjadi dua bagian seperti itu. Niatnya tetap sudah terhitung masuk ke dalam niat yang rukunnya itu sah, kemudian puasanya juga masuk ke dalam kategori puasa yang sah. Kenapa sah? Syarat sah puasa itu hanya niat dan menahan diri dari lapar minum, sedangkan suci dari hadas besar dan hadas kecil itu tidak masuk dalam rukun ataupun syarat sah puasa. Kalau suci itu kan masuk ke dalam kategori syarat sah sholat, yaitu suci dari najis, hadas besar dan hadas kecil, seperti itu. Jelas? Hah? Oh, hurung praktek soalnya. Hurung praktek tadi ya hurung. Podo Mas But aku ya hurung praktek kok. Ya lanjut. Silakan kalau tidak ada mungkin dari saya cukupkan sekian. Ya. Terakhir apa? Oh, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Herman Iskandar dari BPJ Papayama. Permisi Ustaz, ini mau bertanya apa hukumnya puasa terus siangnya keluar air mani? Apa hukumnya batal atau sah? Itu kan bisa tidak disengaja. Mimpi kayak itu. Maksudnya gitu loh, Man. Maksudnya gitu. Itu siang mimpi basah gitu. Jangan kemana-mana pikirannya, Man. Mang Usman. Mang Bebeng nih. Kronologinya harus ada kronologi. Iya. Kenapa harus ada objek, subjek dan juga predikatnya ini. Bagus. Bagaimana hukumnya keluar mani ketika berpuasa? Ya mani kaya bukan. Ya jadi pertama kalau dia disengaja maka batal. Yang kedua karena dia tidak sengaja tapi dia sadar batal. Yang ketiga dia tidak sengaja dan dia tidak sadar tidak batal. Penjelasannya sengaja dan sengaja dan sadar, yaitu melakukan dengan sengaja dan ya yang halal aja dulu. Dengan istri ya, dengan istri lah itu walaupun istri itu halal bagi kita, tapi kita mengeluarkannya dengan sengaja maka batal. Yang kedua dengan sengaja tapi tidak sadar itu. Dengan sengaja tapi tidak sadar, yaitu sengaja nonton sesuatu, nggak sadar keluar, batal. Sengaja nonton, misal ada bebek ada bebek lagi kawin nih, kita tonton gitu. Ternyata birahi kita gitu. Mas Usman kah? Nah, jadi itu ya. Kalau sengaja tapi tidak sadar juga tetap batal. Jadi sengaja kita menonton, sengaja kita mungkin mendekati hal tersebut yang mengakibatkan kita naik birahi atau naik nafsu, maka walaupun itu keluarnya tidak sengaja atau tidak sadar, keluarnya tidak sadar, maka itu batal. Yang berikutnya adalah tidak sengaja dan tidak sadar, yaitu tidur siang capek banget itu. Tidur siang capek banget. Biasanya kalau capek-capek itu mimpinya aneh-aneh.
Kadang tiba-tiba saya pernah mimpi ke Palestina, tiba-tiba masuk ke dalam bunker militer atau apa nggak jelas itu. Nah itu kan suka aneh-aneh. Kalau lagi capek siang hari itu mimpinya aneh-aneh. Lah kadang juga ada beberapa yang memang ketika puasa lelah dan lain-lain, ya pada intinya hukumnya adalah ketika mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan, puasanya tidak batal, tapi tetap wajib mandi junub, setelahnya untuk sholat dan lain sebagainya itu tetap gitu. Ya jadi jelas ya pembagiannya 3 itu ya. Ya terima kasih. Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Ya, itu tadi mic ya. Mas Meta. Boleh Mas Meta. Kenapa Mas Meta? Masih berkaitan dengan tadi. masih berkata. Ya terima kasih. Mau silakan. Oh, jalan. Belum nyala. Tunggu. Gitu dong. Udah langsung aja Bapak. Langsung aja Kak berarti. Yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya ini kejadiannya tahun kemarin, karena mungkin saya awal-awal masuk KAISA, jadi belum tahu peraturan seluruhnya. Jadi itu kan waktu kerja, terus selesai jam 5, tapi disuruh lembur sampai jam 8. Sedangkan posisi kita masih puasa, dan saya kira tuh waktu jam kerja itu tidak boleh minum atau melakukan apapun, pokoknya itu membatalkan puasa. Itu saya membatalkan puasa akhirnya jam 8 malam. Apakah itu masih sah untuk puasanya? Dan seumpama ada kejadian yang sama, bagaimana cara membatalkan puasa tanpa harus atau meminum atau makan sesuatu? Terima kasih. Masya Allah banget ini. Jadi ketua KMIO ya. Tiba-tiba, oh ya ngalim sekali. Alhamdulillah senang saya lihat apa yang ngebet pengen masuk surga itu memang sangat patut diapresiasi ya. Jadi memang kendala kita berada di negara ini salah satunya ketika berpuasa. Saya pun ketika berpuasa dulu dimarahin. Saya kan di kapal ya, kapal itu kerjanya keras. Kapal dan panas, ada ombak, ada angin, panas langsung ketemu kepala gitu. Nah saya izin ke Saco, saya boleh berpuasa enggak? Enggak boleh, kamu mati nanti, itu bilang. Kamu nggak bisa, kamu nggak boleh puasa. Saya janji nggak akan mengganggu pekerjaan saya. Saya berjanji sampai 3 kali. Saya berjanji gitu. Nah karena orang Jepang kan paling lulus sama janji ya. Tapi kita juga harus tahu diri sama janji, nggak bisa janji itu dipungkiri gitu. Akhirnya ya janji loh, iya Saco janji. Nah di situ saya berpuasa berat, tapi beratnya itu bukan karena lapar. Dimarahin terus dalam 1 bulan Ramadan itu. Wah gara-gara puasa kamu, diungkit puasanya. Tapi ya saya diem saja, nggak apa-apa. Kan misal cuma perkara kepleset atau ikan jatuh gitu kan, ikannya jatuh atau kepleset dikit, lah itu kan ya wajar ya namanya di kapal itu. Itu diungkitnya puasanya yang cemooh puasanya. Oh puasa kamu harus minum. minum kamu gitu. Enggak terima kasih. Maaf enggak gitu. Jadi memang kendalanya berat memang kalau di Jepang. Tapi ya masih banyak tempat yang memang bisa mentoleransi itu, dan alhamdulillah kalau kita membuktikan dengan janji tersebut ataupun kita bisa komitmen, kita kerjanya tepat bagus dan lain sebagainya, ya ditoleransi untuk puasanya gitu. Ya, dan banyak yang bisa mentoleransi hal tersebut. Cukup kita bicarakan dengan baik-baik. Itu sarannya yaitu ketika nanti ke depannya seperti apa, misal izin kerjanya di apa ya Mas? Izin keluar sebentar untuk minum atau apa nggak bisa? Sebenarnya itu boleh, tapi karena dulu saya baru datang, Oh. Nah, kalau sudah tahu ada peraturannya seperti itu ya izinnya untuk keluar minum 1 teguk air seperti itu. Yang kedua, terkait membatalkan di waktu jam 8 malam ataupun jauh setelah maghrib, lah itu tetap sah puasanya. Tetap sah apalagi ada uzur. Ada uzur tersebut maka pahalanya lebih gitu, Yang salah itu nggak ada uzur, namun wisol itu puasa yang disambung tanpa berbuka, lah itu haram hukumnya. Tapi karena ada uzur dan tetap membatalkan di tengahnya,
maka tetap sah puasanya. Kemudian bagaimana cara membatalkan puasa tanpa minum? Batalkan niatnya maka batal puasanya. Batalkan niatnya maka batal puasanya. Contoh, masuk waktu maghrib. Allahumma laka sumtu. Gitu. Jadi langsung masuk ke doa. Ini bukan ya intermezzo aja. Jadi memang salah satu yang membatalkan puasa itu dengan meniatkan untuk batal puasa. Jadi kan banyak hal yang membatalkan puasa, contohnya makan, minum, murtad, terus keluar mani dan lain sebagainya. Nah itu salah satu yang membatalkan puasa itu berniat membatalkan puasa. Jadi niatkan saya berniat membatalkan puasa, gitu, membatalkan puasa untuk berbuka gitu. Itu sudah masuk ke dalam bagian dari pembatalan puasa yang mana masuk dalam bagian makan minum yang sama gitu. Makan, minum dan mengeluarkan mani mungkin misal seperti itu dan lain sebagainya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Bagus sekali. Mas Meta, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi penjelasannya cukup komprehensif ya. Ini sebenarnya pertanyaannya apa ya, kayak lebih teknikal. Jadi ini kan mungkin teman-teman masih penasaran ya, batas selesai sahur itu saat imsak, saat azan, atau yang mana? Misalnya azan nih, misalnya pas azan tuh pas awal azan atau nafas terakhir azan ya. Batas-batas misalnya lagi makan. Bukan saya ya ini kejadiannya. Lagi makan nih, ada di mulut nih baksonya nih. Tapi udah Allahu Akbar. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah bisa dilanjutkan makannya sampai selesai nafas terakhir si azannya atau bagaimana? Selesai sahurnya itu. Terus juga ada kasus, bukan saya lagi ya. Saya. Jadi untuk waktu buka puasa. Jadi kan di tempat saya sendiri, ketahuan ya. Jadi tempat saya sendiri itu kan ada banyak masjid, Mas Wakih. Di sekeliling rumah saya ada banyak masjid. Dan ada kalanya waktunya tuh beda-beda. Nah, gimana kalau kejadiannya itu jadi ada beberapa orang yang berpendapat kita mendengarkan dari masjid yang terdekat. Ada juga yang pakai panduan dari radio itu. Ada banyak lah versinya. Itu yang paling baik sebaiknya yang mana. Terus juga kalau misal buka puasa tapi ternyata masjidnya cek sound gitu. 10 menit lebih awal itu dia udah terlanjur. Mungkin semangat ya, udah buka puasa ya. Udah minum tuh. Tapi ternyata maaf cek sound gitu. Nah, itu bagaimana dengan puasanya? Mungkin sekian aja dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait sahur ya. Jadi kalau dulu itu yang azan pertama itu azannya Bilal. Yang mana azan pertama itu untuk menandakan bahwa sekitar berapa ruku itu berapa lama membaca Al-Quran gitu. Berapa ruku itu akan mendekati waktu subuh. Nah, kemudian diikuti azan berikutnya dari sahabat, di situ sudah tidak bisa untuk makan dan minum. Nah, apabila masih terdapat sela-sela makanan di mulut, maka telan di situ. Tapi sudah tidak bisa menambah suapan lagi. Sudah tidak bisa menambah suapan di azan kedua, atau kalau di Indonesia itu sebenarnya sedikit kesalahan bahasa, yaitu imsak ya. Kalau imsak itu udah menahan, sudah nggak bisa makan lagi. Tapi kalau di Indonesia digunakan untuk penanda sebelum benar-benar saum gitu, sebelum saum. Tapi ya nggak apa-apa, itu cuma perbedaan penyerapan kosakata saja, penyerapan kosakata. Nah, jadi itu tetap kalau yang ada di mulut ya telan saja, tapi yang ada di piring sudah tidak bisa diambil untuk disuap lagi, dan disimpan di dalam mungkin tempat makan untuk tidak dibuang gitu, untuk tidak dibuang. Yang kedua mengenai buka puasa apabila terdapat cek sound itu ya. Misal ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah Allah gitu langsung.
Nah itu apa namanya ya eh akademisi pertanyaannya kayak gini ya. Enggak. Jadi kan apa ada beberapa perbedaan tadi ya, perbedaan zona waktu ya, perbedaan zona waktu. Yang satu mungkin mengambil dari zona waktu radio yang lebih cepat, yang satu mengambil dari televisi, yang satu mengambil dari Google, yang satu mendengarkan azan terdekat gitu kan. Yang mana kalau azan sendiri, azan itu kan yang terdengar di telinga ya. Azan tertinggi itu sudah masuk ke dalam zona kita. Untuk berikutnya, yang pertama kali azan itu bisa menjadi pembatal puasa kita, menjadi waktu pembatal puasa kita yang pertama kali azan. Adapun yang tidak ada tempat azannya, itu misal di aplikasi atau apa, selagi zona waktunya itu sudah masuk, maka zona waktu kita sudah masuk ke dalam waktu kita, maka sudah bisa berpuasa sesuai dengan aplikasi tersebut gitu. Yang bertanggung jawab adalah si pemilik aplikasi gitu. Jadi ada penanggung jawabnya. Apabila tidak kita berinisiatif sendiri mengambil zona waktu, misal sahurnya ikut Indonesia. Iya kan lebih lambat ya. Sahurnya ikut Indonesia, terus buka puasanya ikut Korea, ya nggak bisa seperti itu. Ya, jadi harus mengikuti zona waktu kita. Ya itu insya Allah menjawab ya. Ya semoga menjawab pertanyaannya. Bagus sekali Mas. Pengalaman ya. Ya terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Yang di live IG boleh? Ada? Penontonnya berapa juta? Tidak terhitung. Baik, saya cukupkan sekian. Kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara Mas Fakih yang telah memberikan ilmunya kepada kami, ini yang masih haus dengan ilmu agama. Alhamdulillah sedikit kita dapat referensi ya buat Ramadan di minggu depan ya. Mungkin bisa kita menjadi referensi atau acuan, atau juga mungkin bisa menjadi perbaikan kita nanti di Ramadan minggu depan. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan doa, dan doa kita ini ada yang spesial juga, yaitu doa kita buat saudara kita, buat keluarga kita yang sedang sakit. Kita akan minta doanya dari rekan-rekan semua yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Salahuddin Al-Fakih. Teruntuk teman kita Mas Muhammad Rozikin, yaitu Mas Ozi ya, yang semoga mendapatkan ketabahan dan juga kekuatan untuk menghadapi ujian yang Allah berikan, yang mana sekarang sedang berada di dalam masa pengobatan atas penyakitnya, yaitu cancer, yang kita ikhtiarkan untuk kepulangan beliau. Jadi teman-teman bisa salurkan sedekah, ataupun kalau berkenan untuk patungan atau biar satu kali kirim, bisa disalurkan melalui lembaga yang resmi untuk menyalurkan agar target di mana harus disampaikannya untuk kepulangan, benar-benar untuk kepulangan beliau, yaitu Human Initiative ya. Dari situ sudah kita inisiasi bersama, dan juga teman-teman terima kasih yang sudah mendonasikan untuk beliau. Semoga menjadi amal ibadah yang salah satunya dengan amal ibadah tersebut menjadi wasilah doa kita untuk kesembuhan Muhammad Rozikin atau Mas Ozi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa isfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al husna idza syi'ta sahlan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i fahuwas sami'un alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.